Apa kabar pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi. Dalam program TVR 17, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pimpinan DPR RI menilai sistem pembayaran tol berbasis multi-lane free flow dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi karena mengurangi biaya operasional jalan tol serta kemacetan di pintu tol. Rahmat Gobel mendukung rencana pemberlakuan sistem pembayaran tol Nirsentuh karena dinilai akan memberikan banyak manfaat. Sedikitnya 40 ruas tol di sejumlah provinsi di Indonesia akan menerapkan sistem pembayaran tol berbasis multi-lane free flow, yaitu sistem tanpa sentuh, tanpa henti. Dalam kunjungan kerja ke Hungaria, Rahmat Gobel mengatakan sistem MLFF akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi karena pemberlakuan sistem ini dapat menekan biaya operasional jalan tol, serta akan mengurangi kemacetan di pintu tol. Meski begitu, Rahmat meminta dengan tegas agar perusahaan pengembang sistem multi-lane free flow asal Hungaria, Rotex, untuk menjaga dan tidak menyalahgunakan data pribadi pemilik kendaraan yang masuk ke sistem tersebut. Menekan biaya logistik, karena kalau terlampau macet yang berkepanjangan hanya harus bayar, ini akan menambah waktu maupun penggunaan gasolin yang digunakan oleh kendaraan itu sendiri. Banyak hal-hal yang lain yang bisa memberikan value kepada negara ini sendiri. Jadi proyek ini sangat strategis, sangat penting dan DPR akan mendukung penuh. Sementara itu, anggota Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR, Eka Priya Anas mengakui, masih ada operator jalan tol yang ragu-ragu untuk memberlakukan sistem ini. Namun BPJT terus melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang harus dilakukan operator jalan tol. Sistem multi-lane free flow direncanakan akan diterapkan secara bertahap pada 40 ruas tol yang akan diuji coba terlebih dahulu dengan tetap mempertimbangkan aspek waktu dan investasi dari sistem ini. Desember mungkin beberapa jalan tol yang ramai itu sudah terpasang seperti Jagorawi, Jakarta Cikampek, Jor dalam kota ya, nanti kita akan pilih lah. Jadi ini perintah Pak Menteri itu diterapkan secara bertahap sehingga risikonya bisa terkontrol. Dari Hungaria, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka meningkatkan perekonomian negara Indonesia dengan Swiss, BKSAP DPR RI berharap berbagai rencana kerjasama antara kedua negara dapat terlaksana dengan baik. Kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara saat ini antara lain di bidang pendidikan, pariwisata, serta perdagangan bebas. Melanjutkan perjanjian ekonomi komprehensif antara Indonesia dan negara-negara EFTA, salah satunya Swiss atau IE-SIPA, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, mendorong peningkatan kerjasama dengan Swiss di berbagai bidang, di antaranya bidang pendidikan, pariwisata, dan perdagangan bebas. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengungkapkan, ratifikasi perjanjian IE-SIPA telah dilakukan beberapa tahun silam, namun pandemi COVID sempat menurunkan angka kerjasama ekonomi. Kini kedua negara perlu melanjutkan dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan, pariwisata, dan perdagangan bebas. Putu berharap kondisi perekonomian kedua negara dapat pulih kembali sehingga berbagai rencana kerjasama dapat terlaksana dengan baik. Agar meningkatkan lagi kerjasama ekonomi. Memang sudah terjadi pertumbuhan, tapi pandemi kemarin sempat menurunkan nilai angka kerjasama ekonomi itu. Melalui GKSB kita agar ditingkatkan lagi kerjasama. Pertama antar perguruan tinggi, kerjasama pendidikan. Karena mereka vocational trainingnya atau pendidikan vokasinya mereka sangat baik dan bahkan salah satu terbaik di dunia. Hospitality dalam bidang hotel, restoran, itu semua dan Indonesia punya potensi cukup besar dalam bidang itu. Perjanjian IE-SIPA merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan negara-negara EFTA atau European Free Trade Association, di antaranya Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Pada 2021 silam, referendum mayoritas rakyat Swiss menyetujui perjanjian dengan Indonesia. Oki dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menegaskan akan menindaklanjuti masukan serta substansi yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depannya demi penguatan kedudukan, fungsi dan kewenangan MK. DPR RI juga memberi keterangan terkait batas usia pensiun panitera MK berdasarkan Perpres 49 tahun 2012.
Tim kuasa hukum DPR RI menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 7A Ayat 1 terkait batas usia pensiun bagi panitera, yaitu pada usia 62 tahun. Mewakili tim kuasa hukum DPR RI, anggota Komisi 3 Taufik Basari menyebut batas usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di MK diatur berdasarkan Perpres 49 tahun 2012 sebagai jabatan fungsional non-angka kredit, sehingga jabatan kepaniteraan di MK merupakan aparatur sipil negara. Sedangkan batas usia pensiun kepaniteraan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Umum, yaitu pada usia 65 dan 67 tahun. Karena selain dari substansi yang menjadi pokok permohonan di dalam uji material ini, juga ada hal-hal yang terkait dengan substansi uji material tersebut yang akan berguna bagi perkembangan hukum ke depan, yaitu ius constituendum. Menurut saya penting untuk menjadi bahan dalam kita melakukan diskusi revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat peran dari kepaniteraan ya melalui payung hukum yang jelas, tidak hanya soal batas usia pensiun saja, tapi juga kedudukan, fungsi, dan wewenang lainnya. Taufik menilai terdapat beberapa masukan dan substansi yang tidak terkait dengan pokok permohonan yang dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan untuk ditindaklanjuti oleh DPR. Nantinya masukan ini akan dibahas bersama pemerintah demi penguatan kedudukan, fungsi, dan kewenangan MK. Fiona Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa kehadiran akses air bersih merupakan hak asasi manusia bagi seluruh orang. Hal tersebut disampaikan dalam sidang Parlemen Internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, dalam sidang bertemakan pembiayaan infrastruktur untuk layanan sanitasi dan layanan air tantangan triliunan dolar di markas PBB New York, Amerika Serikat pada Selasa 14 Februari 2023 waktu sempat, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pentingnya kehadiran negara maju dalam membantu negara berkembang terkait layanan sanitasi dan air itu penting.
Dan akses air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia yang mendasar. Namun pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Kepada perwakilan parlemen negara-negara dunia, Puan mengungkapkan akses fasilitas air bersih inilah yang Indonesia butuhkan. Merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat. Hal tersebut untuk memastikan keterjangkauan dan layanan air bersih bagi masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam sidang Parlemen Internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada 14 Februari lalu, Ketua DPR RI Honoris Causa Puan Maharani menyerukan soal pentingnya pembiayaan negara maju kepada negara berkembang demi pembangunan layanan sanitasi dan air bersih. Di hadapan perwakilan parlemen-parlemen dunia, Puan menegaskan soal akses air bersih dan sanitasi yang merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Sayangnya, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi ternyata membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Padahal, salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ada pada sektor lingkungan hidup untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal pada air bersih dan sanitasi. In Indonesia, according to our law, it is the responsibility of the state to provide access to water facility. This is to ensure affordability of water services. For us, affordability is equally important as availability and accessibility. As government budget can only cover 30% of the total $40 billion required to build water and sanitation infrastructure, we also give priority to state-owned enterprises to build water facility. We are also open for private sector to invest in water facility while keeping water affordability for the consumer. So the question is how to balance between attracting private sector investment with maintaining affordability. To further strengthen global partnership, Indonesia will host the World Water Forum in 2024 under the theme Water for Shared Prosperity. We look forward to your active participation. Through our work, we can make a difference to help deliver clean water and sanitation to the people that we serve. Thank you. Dalam pidatonya, Puan berupaya memobilisasi agar investasi dan pembiayaan SDGs diprioritaskan ke negara berkembang, salah satunya Indonesia. Parlemen memainkan peran penting, baik dari fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Maka, untuk memperkuat kemitraan pengelolaan air global, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 dengan tema Water for Shared Prosperity. Demi mewujudkan dunia yang lebih baik, DPR RI mengajak legislator di seluruh dunia bersama-sama menciptakan iklim dan kebijakan yang kondusif guna mewujudkan pemerataan air bagi kesejahteraan rakyat. Usai menjadi pembicara dalam kick-off meeting persiapan World Water Forum ke-10 pada 15 hingga 16 Februari 2023 lalu di Jakarta Convention Center, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengungkapkan, DPR dan pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai sumber daya air sebagai panduan konstitusi pokok untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan rakyat atas air bersih dan sanitasi. DPR RI berkomitmen penuh dan berintegritas dalam menjalankan tugas pengawasan atas pelaksanaan amanat Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut. Sebetulnya semua negara sekarang sedang menghadapi situasi bagaimana mereka menyediakan air yang cukup ya untuk seluruh warga negaranya dalam berbagai aspek. Nah, tentu masing-masing negara punya regulasi yang berbeda-beda ya, tapi prinsip sebetulnya adalah bagaimana seluruh warga negara masing-masing negara di dunia ini untuk kiranya bisa mengakses air itu dengan mudah dan murah tentunya. Seperti kita ketahui manusia jumlahnya terus bertambah, tetapi sumber daya air ini berkurang.
ini adalah tantangan bagi seluruh negara, sehingga diskusi-diskusi seperti ini menjadi penting. Bagaimana supaya kita secara bersama untuk memperkuat diri bisa menyediakan sumber daya yang cukup buat seluruh warga negara kita masing-masing. Perjuangan belum selesai. Upaya memperjuangkan kebutuhan mendasar setiap masyarakat yang dilakukan DPR perlu ditindaklanjuti dengan serius. Karena meski terdengar sederhana, aktivitas keseharian manusia tidak bisa lepas dari sumber daya air. Pengelolaan dan pemenuhannya adalah mutlak tanggung jawab bersama. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo menyetujui untuk menerbitkan instruksi Presiden untuk perbaikan jalan daerah yang rusak. Jokowi juga menganggarkan 32 triliun untuk perbaikan sekitar 8.000 km jalan daerah. Hal ini demi memenuhi target minimal 65% jalan layak di daerah. Saksikan informasi selengkapnya pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Sumail Abdullah mengungkapkan impres pembangunan jalan daerah sudah ditunggu oleh masyarakat karena hingga saat ini masih banyak jalan yang rusak di berbagai titik di daerah. Untuk itu, pembangunan jalan di daerah harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Untuk lebih lengkapnya pemirsa, berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan instruksi Presiden terkait dengan pembangunan jalan daerah yang merupakan bagian dari pelaksanaan revisi Undang-Undang Jalan. Untuk mengetahui sebenarnya apa urgensi dari Inpres ini dan bagaimana DPR RI akan melakukan fungsi pengawasannya dari implementasi Inpres ini, saya akan langsung menanyakan kepada salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yang sudah hadir bersama saya, yakni Bapak Sumail Abdullah yang merupakan anggota dari fraksi Gerindra untuk daerah pemilihan Jatim 3. Baik Pak, jadi sebenarnya apa urgensi dari Inpres ini Pak?
Pertama begini, bahwa pada saat rapat penting kita sudah bahas dengan mitra kerja, dengan Menteri PUPR, bahwa di daerah-daerah itu masih banyak membutuhkan sentuhan-sentuhan kaitannya dengan dana-dana langsung dari APBN. Walaupun selama ini secara bertingkat kan ada APBD tingkat 2, APBD tingkat 1, namun demikian masih banyak sekali fasilitas-fasilitas umum kaitannya dengan jalan yang masih perlu perbaikan dan pembenahan. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa pembangunan jalan daerah ini akan menggunakan APBN. Seperti apa sebenarnya kategori jalan yang akan diperbaiki dengan dana APBN ini, Pak? Undang-undang tersebut menjelaskan kepada Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 yang kita tetapkan bersama pemerintah memberikan kewenangan untuk intervensi baik jalan antar kabupaten, ya, artinya yang selama ini menjadi kewenangan provinsi, antar desa yang selama ini menjadi kewenangan kabupaten, dan APBN itu langsung bisa masuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana perbaikan jalan tersebut. Dan ini sangat ditunggu oleh masyarakat luas, tidak hanya di dapil saya. Saya kira hampir di seluruh Indonesia, di mana jalan-jalan yang membutuhkan sentuhan dana langsung dari APBN itu akan segera terrealisasi. Maka kita sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian PUPR yang saya dengar kabarnya hari ini ada di Kementerian Keuangan untuk segera ditindaklanjuti sehingga bisa kemudian masyarakat yang menginginkan membutuhkan jalan itu bagus, nyaman, aman bagi tersegera transportasi daratnya itu segera terselenggara dengan sesegera mungkin. Terkait dengan kondisi jalan di daerah saat ini, seperti yang Bapak kemarin kan telah melakukan kunjungan, yang Bapak lihat seperti apa kondisi jalan di daerah, Pak? Ya memang banyak sekali jalan-jalan yang rusak hari ini kan. Dan kalau jalan-jalan nasional sih saya melihat bahwa sudah mulai dilakukan pembenahan-pembenahan di tahun kemarin. Ini kan sudah mulai masuk penganggaran 2020-2023 yang saya kira mungkin juga akan dilakukan pekerjaan melalui lelang-lelang yang akan segera dilaksanakan di level provinsi, ya, karena kalau di jalan dan jembatan itu di daerah sudah ada namanya BP2JK, satu badan yang bertanggung jawab langsung terhadap unit pelaksanaan lelang di daerah. Dan saya kira kalau di daerah ada beberapa yang khususnya jalan nasional, ya, itu sudah dilakukan perbaikan-perbaikan kalau di dapil saya. Namun kemarin saya juga jalan ke Jambi, itu jalan nasionalnya sangat rusak parah karena para penambang itu yang seyoknya ya tidak boleh melewati jalan-jalan nasional diperuntukkan untuk umum, mereka melewati jalan nasional, dan kami menyatakan kepada masyarakat dan stakeholder, pemerintah kabupaten dan provinsi untuk segera menyetop itu, dan penambang harus punya jalan khusus guna menghindari kerusakan, dan kita menjamin keselamatan bagi pengguna jalan yang lain, utamanya masyarakat. Dan nih Pak, bagaimana nih Komisi 5 akan melakukan pengawasan dari implementasi Inpres nanti ke depannya, Pak? Tentu begini, kami selalu menyarankan, ya, dan kemudian menyampaikan agar jalan-jalan yang akan kita bangun itu memenuhi standar mutu. Standar mutu itu berhubungan dengan lebar jalan, rencana pemanfaatan, konstruksi dan lain sebagainya. Terus kemudian juga besaran anggaran dan berapa realisasi lelang. Jangan sampai kemudian misalkan satu hal yang selama ini terjadi anggarannya 100% ditawar 40%. Ya tidak melanggar sesuai, akan tetapi dari kesesuaian harga dan kelayakan mutu saya kira kita wajib pertanyakan itu. Dari sisi anggaran demikian kami lakukan pengawasan. Ya. Terima kasih ya Bapak. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Sumail Abdullah terkait dengan Inpres pembangunan jalan daerah. Tadi juga disampaikan oleh Pak Sumail bahwa memang Inpres ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, mengingat memang jalan di daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan tidak layak, dan
ini akan ditakutkan akan mengakibatkan ketidaknyamanan dan juga keamanan yang tidak baik bagi masyarakat. Tadi juga disampaikan bahwa DPR RI akan terus melakukan pengawasan ke depannya terkait dengan Inpres pembangunan jalan ini agar pembangunan jalan sesuai dengan standar yang berkualitas. Dan itu laporan saya terkait dengan Inpres pembangunan jalan daerah. Saya Nazia dan juga Aang melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa, kembali bertemu dengan saya Subki Abdul di hari Rabu 22 Februari 2023. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada sore hari ini terkait dengan bagaimana Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel jelaskan rencana pembangunan IKN ke Parlemen Hungaria. Bisa Anda saksikan di sejumlah headline media online pada sore hari ini yang ini membahas terkait dengan bagaimana Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel di hadapan pimpinan Parlemen Hungaria yang dipimpin Wakil Ketua Parlemen Hungaria Olah Lalos ini menjelaskan tentang pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara baru di wilayah Kalimantan Timur. Pemirsa, IKN dinilai akan memberikan banyak manfaat strategis bagi Indonesia khususnya dalam pemerataan ekonomi terkait dengan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi beban sosial dan juga lingkungan Jakarta dan juga Jawa. Karena gravitasi ekonomi juga akan tumbuh di wilayah timur dan IKN akan memeratakan ekonomi di kawasan timur, salah satunya Gorontalo, karena akan menguntungkan masyarakat Gorontalo. Pimpinan DPR RI bidang Korinbank ini menjelaskan Hungaria tertarik untuk terlibat dalam pembangunan IKN, di antaranya tentang water treatment dan juga pembangunan lingkungan hidup. Melalui perpindahan IKN ke Kalimantan, maka wilayah timur yang selama ini tertinggal akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
Ini bisa Anda saksikan ada di Antara dan juga Tempo.co. Ini Gobel juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan berwawasan lingkungan sehingga relatif tak terjadi deforestasi. Bahkan akan menjadi contoh dan model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal tata ruang dan juga pembangunan kota yang hijau. Bagaimana pendapat Anda pemirsa? Kita beralih ke headline media online selanjutnya. Ini dari anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Komarudin, yang sebut kriteria figur calon gubernur Bank Indonesia. Bisa Anda saksikan sekali lagi ini di sejumlah headline media online dari kontan.co.id. Ini juga membahas terkait dengan bagaimana anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Komarudin, dalam keterangannya Selasa 21 Februari 2023 yang lalu menilai Bank Indonesia memerlukan sosok gubernur baru yang mampu menunjukkan kapasitas dan juga tekadnya untuk menjadi figur pemimpin yang memiliki peran besar dalam meningkatkan performa dari Bank Indonesia dan juga perekonomian Indonesia. Sosok Gubernur Bank Indonesia baru diharapkannya bukan hanya mampu dalam menghadapi situasi ketidakpastian perekonomian global, namun juga tetap mendorong performa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah sangat baik secara berkelanjutan. Nah, selain itu pemirsa nih, BI juga memerlukan figur yang mampu menjaga kerjasama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK lainnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan juga lembaga penjamin simpanan. Karena diperlukan kebijakan kolaboratif dan juga terkoordinasi dari berbagai sisi, baik fiskal maupun moneter, serta dukungan dari industri untuk terus mendorong ketahanan ekonomi Indonesia di tengah krisis global. Pemirsa, terkait dengan hal tersebut, ini Presiden Joko Widodo telah mengantongi sejumlah nama untuk menjadi calon gubernur BI periode 2023-2028. Ini juga ada sejumlah headline media dari CNBC juga menyampaikan terkait dengan bagaimana calon-calon tersebut ini nantinya menggantikan Gubernur Bank Indonesia saat ini, Peri Warjio, yang masa jabatannya berakhir pada Mei 2023. Presiden akan segera memberikan nama tersebut ke DPR untuk kemudian dilakukan uji kepatutan dan juga kelayakan atau fit and proper test. Kita tunggu nanti siapa nama yang muncul dan akan dilakukan fit and proper test oleh Komisi 11 DPR RI. Nah, itu tadi headline di media online pada sore hari ini terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel yang jelaskan rencana pembangunan IKN ke Parlemen Hungaria dan juga bagaimana pendapat anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin yang sebut kriteria figur calon gubernur Bank Indonesia. Kita kembali ke rekan kami, Aldi, silakan. Terima kasih rekan Subki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TV Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.